Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Anung di Persuasi TV. Salam demokrasi, salam kebebasan merdeka. Tadi gue habis muter-muter di Twitter ya, lihat-lihat timeline, terus gue nemuin satu video yang menurut gue agak menggelitik gue nih, gitu lah. Nah, di video itu ada seorang ibu hamil kayaknya yang dia bekerja di sebuah mall, tapi dia tidak boleh masuk gitu karena dia tidak memiliki surat hasil tes antigen atau PCR ya. Tapi sebelum gua puter videonya dan gua mereaksi video tersebut, jangan lupa untuk tetap dukung channel ini agar tetap bisa bersuara, tetap mengantarkan suara demokrasi. Oke, apa namanya, tadi gue udah cerita sedikit di depan ya, kalau ada seorang ibu hamil yang dia tidak boleh masuk sebuah mall dan dia harus bekerja di sana, tapi dia harus diminta melengkapi eee, surat PCR atau surat antigen. Oke, kalau gitu kita coba sama-sama saksikan aja ya videonya seperti apa, nanti eee, kita coba telaah. Tadi yang ibu hamil itu sudah swab di aplikasi ada, boleh masuk. Jadi Karena setiap surat hari keterangan. intinya harus swab, harus apa rapid. Kalau antigen 1 kali 24 jam. Kalau Oh, PCR 2 kali 24 jam. jadi Itu setiap aturan hari dari kita harus pemerintah. kita harus tiap Yang ngeluarin duit itu aturan terus. dari pemerintah ya, bukan dari kami. Itu aturan pemerintah, kami hanya menjalankan. Jadi per 2 hari 1 kali 24 jam. Jadi aturan dari pemerintah seperti itu. dua Kita hari. hanya menjalankan. Jadi hasil PCR itu Masa dua berlakunya hari, 2 kali 24 jam. 2 hari. Setelah 2 hari harus PCR lagi. Iya. Sedangkan PCR sekarang 700.000. Ya itu kan hanya menjalankan Nah, pemerintah. gimana Pak, Kita coba? hanya menjalankan aturan pemerintah, Bapak. Ya. Menjalankan pemerintah. Ya, Seperti saya itu, ya. paham. Saya paham menjalankan pemerintah. Sekarang posisinya dia ini lagi hamil, Pak. Ya. Sudah ada keterangan dari Oke, dokter sudah ada keterangan. dan dari orang toko dia. Syaratnya yang penting ini. Iya, syaratnya ini ada surat keterangan dan juga ada hasil swab antigen Enggak maupun ada. PCR. Orang tokonya bilang yang penting ada surat keterangan dari dokter bahwa dia hamil Itu dan kan dia dari nggak boleh toko. divaksin. Kita aturan dari pemerintah, Bapak. Oh, jadi aturan intinya dari gini pemerintah. aja, orang hamil nggak boleh kerja, nggak boleh masuk ya, yang nggak bisa vaksin Karena nggak boleh kondisi masuk. seperti ini ya, seperti itu. Ya, Kita jadi ikutin aja jadi aturan kita pemerintah. semuanya siap kehilangan pekerjaan, pengangguran semua Pak Kalau ya. sampai ada pelanggaran mau ditutup oleh pemerintah, ya kasihan juga yang para pekerja yang lain. Mereka yang udah dirumahkan dikembalikan suruh kerja, akhirnya karena mulai ada pelanggaran suruh tutup, kan berpikir seperti itu juga. Jadi gitu ya. Oke, berarti orang hamil paksain vaksin. Nanti kalau ada masalah apa-apa di kandungannya, ya karena saya juga harus kerja Pak, saya harus cari uang. Harus ada swab, ya kan saya bilang ada Ya kalau swab sekarang gini Pak, logika ya, kita gaji sehari 100.000, suruh swab tiap hari. Bapak pikir aja, berarti sama aja Bapak nyuruh saya nggak kerja dong. Bukan saya nggak nyuruh kerja, Ya, ya. ya, bedanya Saya hanya apa? menjalankan aturan pemerintah. Iya, aturan pemerintah itu kan karena harusnya ada toleransi Pak, karena tertentu harusnya. Karena kalau konflik membantu pemerintah, jangan kami. Oke, Kami hanya ini menjalankan. saya udah Kami liput hanya ya, saya komplain ke menjalankan pemerintah. aturan pemerintah. Oke. Silakan mau liput, kami nggak tahu. Kalau kami jalankan aturan pemerintah kok. Pemerintah menyuruh, silakan mau boleh buka sesuai dengan aturan pemerintah ya. Jadi kemarin-kemarin saya Jadi videonya terputus di situ ya. Eee, Agak unik ya, agak uniknya gini, karena tadi kita udah sama-sama dengerin ya, perbincangan antara si ibu dengan si petugas ya. Ya dalam konteks ini emang agak sulit kita untuk menekan, apa namanya, sang petugas, karena petugas hanya menjalankan aturan dari pemerintah. Sekali lagi, aturan dari pemerintah ya, yang melarang orang tanpa surat tes antigen atau surat swab PCR itu untuk masuk ke mall, dilarang untuk masuk ke mall. Sementara sang ibu ini adalah dia pekerja gitu loh di mall. Nah, yang uniknya tadi betul, gue setuju dengan pendapat ibu tadi karena Eee, ya gimana kalau dia setiap hari harus bekerja dan harus membawa surat antigen yang kurang lebih harganya sekitar antara 75 sampai 100 ribuan lah yang
biasa suka ada di pinggir-pinggir jalan ya, di lab gitu. Karena sekarang banyak juga tuh banner-banner yang terima antigen, swab PCR harga sekian gitu, banyak tuh. Jadi menjamur juga gitu loh, apa namanya, lab-lab atau ya klinik-klinik yang membuka, layanan itu gitu loh. Jadi ada iklan-iklannya tuh di depan, bannernya besar-besar gitu. Nah, yang menjadi perhatian gua di sini adalah, menyikapi pendapat Ibu tadi adalah, ya kalau saya harus bekerja setiap hari, ya, saya harus bekerja nih setiap hari, dan saya harus bawa antigen, berarti saya harus mengeluarkan uang setiap harinya itu sekitar 70 sampai 100.000. Sementara tadi beliau sampaikan gaji saya sehari 100.000. Loh ini gimana gitu loh. Kalau dia bekerja apa yang mau dia dapat gitu. Nah, sang petugas tadi mengatakan, ini yang gue garis bawahi ya, ini yang gue garis bawahi, sang petugas mengatakan, ini aturan dari pemerintah. Oke, dalam hal ini gue nggak mau nyudutin sang petugas ya, dalam hal ini gue nggak mau nyudutin petugas karena memang dia hanya menjalankan tugas. Tapi, kok ada kayak, apa ya, ini kebijakan yang dilakukan betul untuk melindungi masyarakat dari COVID-19 ya. Dianggap orang yang masuk ke dalam mall adalah orang yang, dianggap clean karena sudah membawa, tes antigen atau PCR ya. Gua nggak mau bicara walaupun ada beberapa pendapat bisa aja ada, false positif atau false negatif dari hasil PCR sekalipun yang dengan harga 700.000, itu udah nggak mungkin dilakukan oleh si ibu yang gajinya hanya 100.000 per hari, apalagi dibayar 700.000 untuk 2 hari. Ya dia nggak mungkin makan kalau kayak gitu, apa yang mau dibawa pulang dan apa yang mau digunakan untuk masak di rumah gitu, itu nggak mungkin. Akhirnya pendapat ibu tadi menganggap, ya berarti sama aja melarang orang untuk bekerja dong kalau kayak gitu, iya kan? Jadi akhirnya melarang orang untuk bekerja. Kenapa? Ya nggak mungkin orang mau mengeluarkan uang yang lebih besar untuk mendapatkan hal yang lebih kecil, itu kan sama aja, eee, gali lubang kuburnya sendiri gitu loh, kalau menurut gue. Nah jadi yang jadi perhatian gue di sini adalah, ya apakah pemerintah tidak memperhatikan hal ini gitu ya, terkait masalah ini. Nah, orang-orang yang bekerja di dalam mall itu apabila harus mengeluarkan uang setiap harinya untuk antigen atau untuk PCR yang hanya berlaku 2 hari, antigen berlaku 1 hari. Nah, ini juga agak membingungkan menurut gue. Kenapa ada perbedaan PCR berlaku 2 hari, antigen berlaku 1 hari? Kalau memang, pernyataan dari surat situ menyatakan dia sehat, hari itu, ya kan, hari itu dia sehat, setelah dia bekerja, tidak menutup kemungkinan dia juga akan terpapar apabila dia bertemu dengan pengunjung lain, customer-nya atau, siapa yang berinteraksi dengan dia di dalam mall. Nah, kenapa PCR bisa menentukan dia bisa berlaku 2 hari tapi antigen cuma 1 hari? Ini kan satu hal yang juga membingungkan kalau menurut gua, karena fungsi kedua-duanya hanya mengetes orang ini positif atau tidak, kan gitu. Logikanya kan seperti itu. PCR swab itu untuk mengetahui orang ini positif atau tidak. Antigen sama, untuk mengetahui, makanya ada surat referensi kalau orang itu terbebas dari Covid atau tidak terinfeksi Covid, kan gitu. Maka dia boleh masuk. Nah, di satu sisi kenapa yang PCR boleh 2 hari, yang antigen cuma 1 hari? Kan ini agak unik juga aturan tersebut. Apa karena antigen lebih mahal harganya, maka bisa berlaku 2 hari. Lah tapi kan aktivitas dia setiap hari di dalam mall itu tidak berubah. Dia berinteraksi dengan customer, dia berinteraksi dengan orang lain. Bisa jadi juga kalau tokonya, ya kalau tokonya toko yang cukup favorit ya, dia di tempat bekerja dan melayani banyak customer, apakah PCR yang 2 hari masih bisa aman menjamin dia tidak, terpapar Covid pada hari itu, dan besoknya dia bisa boleh bekerja lagi. Oke, mungkin, gue cuma mau bertanya itu sih, maksud gue, eee, ini nggak masuk ke logika gue gitu loh. Aturan pemerintah yang dikatakan oleh Pak Petugas ya, gue nggak mau bilang gimana-gimana, yang pasti Pak Petugas tadi bilang ini adalah, apa namanya, aturan dari pemerintah. Ya, apakah tidak mereview aturan ini gitu loh. Jadi target dari aturan ini apa?
Memastikan orang tidak Covid yang boleh masuk ke mall atau apa? Karena tidak make sense menurut gua, dan ini nggak masuk ke nalar logika gue yang orang awam, gua nggak ngerti masalah kesehatan, gua nggak ngerti masalah PCR, gua nggak ngerti masalah antigen, tapi secara, faktanya di lapangan akan sangat memungkinkan seseorang itu terpapar oleh, Covid pada saat dia berinteraksi di dalamnya. Gue juga nggak mau bilang ya sebenarnya gue nggak mau nyebut, lah PCR sendiri kan ada false negatif atau false positif gitu loh. Itu PCR yang mahal sekalipun gitu, apalagi antigen. Nah, tapi yang terpenting di sini adalah membawa surat kalau, seseorang itu terbebas dari COVID-19 berdasarkan antigen atau PCR. Udah, dan dia boleh masuk, kan gitu. Jadi apa sebetulnya yang disasar dari kebijakan membolehkan seseorang masuk dengan membawa surat antigen dan PCR dan pemberlakuan batas waktu terhadap 2 alat tes tadi, ya. Antigen 1 hari, PCR 2 hari. Mungkin ada yang bisa menjawab hal itu dari sisi kebijakan. Gue tidak mau, menjawab, gue nggak butuh jawaban, maksudnya gue nggak butuh jawaban dari sisi, kesehatan, ya, tapi dari sisi kebijakan. Kalaupun ada yang bisa menjawab dari sisi kesehatan, ya kenapa PCR bisa berlaku 2 hari, kenapa antigen cuma 1 hari? Sementara aktivitas di dalam mall yang dilakukan itu tetap sama. Oke, gitu aja dari gue. Mudah-mudahan gue bisa mendapatkan jawaban nih dari teman-teman, Persuasi TV. Oke, dari gue gitu aja untuk hari ini. Yang jelas video tadi cukup menggelitik gue untuk merespon dan, eee, gua harap kita juga bisa sama-sama kritis karena kita hidup di alam demokrasi. Setiap kebijakan pasti berpengaruh pada kehidupan kita, termasuk ibu tadi, ya. Setiap kebijakan akan berpengaruh pada kehidupan kita, termasuk ibu yang tadi. Sekali lagi, karena nggak mungkin dia akan mengeluarkan uang, eee, 75 sampai 100 ribu hanya untuk mendapatkan 100 ribu per hari. Mari kita sama-sama kritis, mari sama-sama kita diskusi. Salam demokrasi, salam kebebasan, merdeka!